Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Rizky. Saya salah satu mahasiswa Setis Khas Al-Jailani semester 4 dengan NIM 22301021 untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester, yakni mata kuliah Ekonomi Kreatif dan Industri Halal. Di sini saya kebagian materi tentang bab 6, yakni strategi pengembangan dan ekonomi kreatif. Perubahan industri sejak abad ke-18 hingga saat ini bukan lagi berupa evolusi, melainkan sebuah revolusi. Perubahan terjadi begitu cepat hingga perlu penyesuaian struktural di berbagai bidang pada era sekarang di abad ke-21. Soender mengatakan bahwasanya ekonomi kreatif menjadi inti dari perkembangan industri. Walaupun sebenarnya ekonomi kreatif bertumbuh dari industri yang bersumber dari budaya dan kekayaan intelektual. Konteks ekonomi kreatif lebih luas dari hanya sebuah industri yang berbasis kreativitas. Pada akhirnya, untuk menjelaskan strategi pengembangan ekonomi kreatif, kita perlu menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep ekonomi kreatif secara strategis? Kedua, apa tujuan pengembangan ekonomi kreatif secara strategis? Yang ketiga, bagaimana strategi perkembangan ekonomi kreatif dilakukan? Nah, ketiga pertanyaan ini akan dijawab pada subbab selanjutnya. Nah, yang pertama ada aspek strategis dalam konsep ekonomi kreatif. Nah, berbicara mengenai ekonomi kreatif, kita harus bisa membedakannya dengan industri kreatif. Jika hanya berbicara industri kreatif, maka kita akan luput dari luasnya keterkaitan antara sektor di dalamnya. Padahal untuk menghasilkan sebuah produk kreatif, banyak sekali produk dari sektor-sektor lain yang digunakan dalam prosesnya yang harus dijaga keberlangsungannya sebagai sebuah sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki rantai nilai produksi yang saling berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Walaupun sebenarnya ekonomi kreatif bertumbuh dari industri yang bersumber dari budaya dan kekayaan intelektual. Konteks ekonomi kreatif lebih luas dari hanya sebuah industri yang berbasis kreativitas saja. Tujuan pengembangan ekonomi kreatif, ini pengembangan sektor ekonomi kreatif sengaja didesain untuk tujuan. Secara umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif dalam konsiderasinya mengamatkan bahwa ekonomi kreatif dikembangkan untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi atas kekayaan warisan budaya Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih spesifik lagi, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 mengatakan rencana untuk pengembangan ekonomi kreatif nasional di tahun 2018 sampai sekarang 2025 menegaskan bahwa tujuan pengembangan ekonomi kreatif nasional adalah untuk meningkatkan daya saing pelaku kreatif serta meningkatkan kontribusi usaha kreatif bagi perekonomian nasional. Itu menurut Presiden Republik Indonesia di tahun 2018. Hak atas kekayaan intelektual, yakni HAKI. Hak atas kekayaan intelektual HAKI menjadi penting dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Ekonomi kreatif telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjadi fasilitator untuk masalah HAKI di Indonesia. Untuk keperluan ini, pemerintah perlu melakukan pencatatan pertama serta pemanfaatannya bagi para pelaku kreatif. Nah, secara global, regulasi HAKI secara internasional juga masih ada kendala. Masih ada banyak potensi diskriminasi dan pelanggaran pada tingkat kebijakan antar negara yang merugikan publik. Nah, dalam hal ini kepentingan internasional seringkali merugikan para pelaku kreatif di tingkat lokal maupun kekayaan intelektual yang dimiliki secara turun-temurun sebagai warisan budaya mereka. Kedua, yakni peran pemerintah. Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif sangat besar. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah diharapkan mampu melakukan
melakukan pengembangan kapasitas pada pelaku ekonomi kreatif. Selain melakukan kegiatan teknis, pemerintah juga sangat berperan sebagai katalisator. Seperti kita ketahui, sektor ekonomi kreatif juga beririsan dengan sektor lain seperti pendidikan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, integrasi kebijakan lintas sektor tidak mungkin tanpa adanya campur tangan pemerintah. Nah, ini menurut Ramanat 2008. Dalam hal ini, pemerintah perlu menetapkan strategi yang mencakup seluruh sektor terkait melalui regulasi yang ramah terhadap para pelaku kreatif. Hal ini baru dapat terwujud apabila ada kesamaan visi di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Model pendekatan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Nah, strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat disusun berdasarkan beberapa model pendekatan. Yang pertama, ada model-model pendekatan tersebut terbagi dari aspek produk, ekosistem, proses inovasi, integrasi, dan lokalitas. Yang masing-masing model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Pertama, ada pendekatan industri global. Dari sudut pandang pembangunan dan industri global, konsep budaya dan kreativitas tidak dianggap sebagai solusi terhadap masalah ekonomi. Nah, industri kreatif hanyalah sebuah bagian dari rantai nilai dalam proses produksi, sama halnya dengan industri lainnya. Industri kreatif merupakan sebuah proses permintaan, penawaran, dan pelatihan. Kalaupun ada pengelompokan, itu lebih karena faktor efisiensi dalam produksi. Yang kedua, ada pendekatan transformasi ekonomi. Pendekatan transformasi ekonomi melihat kreativitas sebagai objek sekaligus subjek dalam peningkatan nilai tambah. Dengan dukungan teknologi yang kreativitas dalam diolah menjadi suatu bentuk baru aktivitas ekonomi yang memberikan nilai ekonomi. Sebagai contoh, kesenian yang merupakan produk budaya dapat dikemas menjadi bentuk hiburan bagi masyarakat yang dapat menghidupi kehidupan seniman itu sendiri dan masyarakat di sekelilinginya jika dikelola dengan baik. Yang ketiga, ada pendekatan klaster kreatif. Ide pengembangan klaster kreatif berawal dari adanya perkembangan industri di kota-kota besar. Hal ini memunculkan konsep kota kreatif. Konsep ini menyatakan bahwa kreativitas budaya kreatif tidak terpisahkan dengan fungsi ekonomi dan sosial sebuah kawasan. Pada umumnya, kota-kota yang memiliki infrastruktur budaya kreatif yang memadai memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dan menarik investasi lebih banyak. Nah, yang keempat yakni global versus universal. Nah, model pengembangan global versus universal ini memiliki titik dari sisi pengembangan produk. Model ini mencoba menyelesaikan permasalahan seperti identitas lokal